Ya, shalom, selamat siang. Menggelegar suaranya. Gimana semuanya? Semangat kayak MC-nya nggak? Kayak WL-nya semangat nggak ya? Harus semangat ya. Yang di Zoom, apa kabar semuanya? Puji Tuhan kita sudah melewati 1 minggu lagi. Sudah masuk bulan Agustus. Berarti Natalan benar-benar sebentar lagi. Ya, betul kan Pak Pendeta ya? Natalan sebentar lagi. Ya, kita mau kembali memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita siapkan hati, kita bersaat teduh, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah 1 minggu kami lewati Tuhan. Jumat ini kami masih berada di sini, itu karena Tuhan mempunyai rencana di hidup kami. Tuhan terima kasih, kami menyempatkan diri, Tuhan mengundang kami untuk kembali berada di tempat ini. Roh Kudus pimpin hati kami, pikiran kami. Biarlah apa yang keluar dari mulut kami, apa yang kami dengar dengan telinga kami, benar-benar untuk kemuliaan Tuhan saja. Jadikan kami Tuhan tanah yang subur, sehingga kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, pesan Tuhan hari ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang untuk berdiri. Kita mau loosen. Kita mau menari, kita mau berkata, bila roh Allah ada di dalam kita, makanya kita akan menari. Sebelumnya saling tos kiri kanan. Apa kabar? Semua sehat? Tos. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Katakan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Bentar Bang, Daud menari. mau menari lagi nggak nih buat Tuhan? Siap? Yang baru? Oke. Katakan, ku kan menari. Ku kan menari, Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud katakan, menari. ku kan menari. Ku kan menari Seperti Daud sekali menari. lagi. Ku kan menari seperti Daud menari. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Siapa yang 1 minggu, nggak 1 minggu, Senin sampai Jumat merasakan kasih setia Tuhan? Siapa yang masih bisa senyum kiri kanan? Karena teman saya ada yang stroke nggak bisa senyum. Coba yang bisa senyum, kasih senyumnya kiri kanan. Puji Tuhan ya, masih belum ketarik nih mulut kita ya. Katakan senyumnya cakep banget deh. Senyumnya cakep banget deh semuanya. Kita katakan, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat
kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. hidupku. Siapa yang baik? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan lagi, Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari sampai Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Aruna. Siap-siap, siapkan hati, banyak pelajaran yang akan kita petik. Jadi mari kita siapkan semua diri kita. Kita pokoknya begitu datang sama pulang pasti berbeda kalau sama Pak Aruna. Kita mau menyanyikan lagu The Goodness of God. Karena kita pasti pribadi lepas pribadi mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku cinta loh sama Tuhan. Biarlah ini menjadi doa buat kita. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after
is running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Saya undang untuk berdiri. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kami berdoa saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu limpah dalam hidup kami dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi tunjukkan kebaikan dalam hidup kami. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik karena kasih-Mu bersama dengan kami senantiasa. Ajar kami Tuhan Roh Kudus, bawa kami supaya kami tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi tetap berpegang pada panggilan-Mu yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, pengagungan adalah bagi nama Tuhan Yesus. Engkaulah perisai hidup kami, Engkau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh kehidupan kami. Sebab kami tahu Engkaulah upah kami yang sangat amat besar. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Saya duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir di tempat ini, juga yang ada di Zoom. Selamat datang, Anda percaya kita berkumpul untuk memuji nama Tuhan. Bapak Ibu, kondisi baik-baik hari ini? Kerjaan ya? Nah, baik Bapak Ibu. Anda sulit ngakses WA kemarin? Atau berapa minggu yang lalu? Ya, Anda tahu kenapa ya? Anda tahu sekarang hari ini semuanya ditahan sehingga tidak ada berita yang keluar sama Anda secara banyak. Bapak Ibu, peperangan sudah terjadi di banyak tempat, Anda sudah melihat semuanya. Ini kapan kelarnya Pak? Belum, ini baru awal saja, nanti masih ada panjang sampai 2007-2008. Bapak Ibu, Anda tahu bahwa sebentar ini kalau Anda bekerja, Anda mengerti bahwa kehidupan Anda kalau 2027-2008 semakin berat. Tiba-tiba nanti kalau ada kelegaan, enak nih, sudah tenang, sudah enak. Bapak Ibu hati-hati, sebab hari itu kondisi Anda sudah dicepit oleh banyak undang-undang. Jadi Bapak Ibu harus mengerti, undang-undang sedang disiapkan. Sudah taken, Indonesia sudah taken, undang-undangnya sudah taken semua tahun lalu. Anda tahu semua sudah berjalan menuju Great Reset. Jadi Anda tuju ke 2028, 2029, 30 terus itu Great Reset. Bapak Ibu sudah baca bukunya? Tidak usah saya yang baca, biar Bapak baca saja yang baca, nanti Anda terima dari saya. Bapak Ibu, Anda kalau membaca dari sana, Anda tahu penulisnya Klaus Schwab sudah masuk penjara karena korupsi, tapi di buku itu dijelaskan bagaimana Great Reset akan terjadi, dan terjadinya memang semuanya di muka bumi kan diatur. Bapak Ibu, saya mau tanya dulu sama Anda, ini belum khotbah loh, mau tanya dulu sama Anda ada yang divaksin? COVID kemarin? Semua? Oh, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Pakai berapa vaksin ya? 1, 2, 3. Yang sudah divaksin dan tetap pernah ada juga. Ya gini Bapak Ibu. Kita tahu bahwa di muka bumi ini Indonesia sudah sign tahun kemarin untuk mengikuti WHO. Amerika sudah keluar dari WHO. Amerika sudah keluar dari USAID, keluar semua. Tapi Indonesia mendukung untuk WHO itu ada, dan WHO itu sudah membuat banyak hal. Bapak Ibu sudah tahu Jeffrey Epstein punya file, dan kita tahu siapa yang membuat vaksin virus, dan sekarang itu memang dibuat di China, tapi yang menyebarkan Anda tahu dari kelompok yang lain. Bapak Ibu, Anda tahu bahwa kondisi hari ini semua yang dibuat itu diteken, dan kita akan mengikuti itu pada 28, 2009, dan 30, bahwa nanti kalau sudah apabila terjadi kedua kali terjadi, apabila terjadi kedua kali,
kalau pemerintah mengatakan harus vaksin dan Anda bilang, oh tidak mau, Anda akan kena satu hukuman. Memang tentunya 200 juta, tetapi di aplikasinya masih diperdebatkan sekarang antara 20 sampai 50 juta. Bapak Ibu, Anda harus mengerti bahwa Anda punya uang sekarang itu melihat ke depan atau kan di bawah Great Reset semuanya. Bapak Ibu, tapi kalau kedua kali dikatakan ini harus dilakukan karena program pemerintah dan Anda bilang tidak mau Pak, tidak mau berarti harus mendapat pendamping. Tapi kalau ketiga kali Anda harus masuk penjara. Bapak Ibu, itu akan disosialisasikan kepada Anda dan akan berlakunya dari 2008 dimulai sekitar 2008 akhir sampai 2009 awal. Masih 3 tahun lagi, tenang, Anda kerja dulu saja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Anda nggak usah khawatir karena kalau Anda pakai Sinovac kemarin, itu ada baik sekali karena Sinovac itu Profesor Yang sudah masuk ke dalam penjara. Penemunya vaksin COVID sudah masuk penjara karena dia menemukan vaksin COVID dalam waktu 75 hari ketemu. Dan kemudian 78 hari dijual. Dan itu terlalu singkat sekali untuk membuat sebuah vaksin bagi dunia terlalu singkat. Dan hari ini terbukti bahwa hasil itu banyak kejadian-kejadian di luar pemikiran manusia yang terjadi. Bapak Ibu, Anda kalau ngerti itu, Anda melihat bahwa Indonesia kan Pak Jokowi bingung waktu itu. Pak Jokowi bingung dan kemudian tiba-tiba dikabarkan pada Pak Jokowi mendapat 600 juta. 600 ribu satu kecamatan, 600 ribu vaksin. Sebenarnya dapat 1,2 juta, tapi 600 ribu kan dipakai untuk 600 ribu orang. Bapak Ibu tahu bahwa itu datang ke Indonesia aja sudah lama, dan Indonesia apalagi tempatnya kan berbukit-bukit sudah lama sekali, sehingga kalau Anda pakai Sinovac, Anda beruntung. Anda sudah pakai vaksin kadaluarsa. Bapak Ibu. Kok bisa gitu Pak? Iya, karena vaksin COVID itu cuma bisa 4 bulan. 4 bulan ada, jadi kalau Anda pakai ya pakai aja udah. Itu kan sama aja Anda nyuntik juga kosong-kosongan aja, suntik aja. Jadi kalau Anda sudah suntik yang 1 kali, itu vaksin COVID juga kalau udah kena A, kalau jadi B, kalau jadi C, yang vaksin A tidak bisa ke B, kalau B sudah disuntik, yang harus pindah ke C nggak bisa mengendalikan juga. Jadi ada banyak orang yang sudah vaksin COVID dan kena COVID. Bapak Ibu, itu memang sudah terjadi. Tapi saya paksakan sebagai latihan yang bagus sekali bagi Indonesia kok. Tapi Anda mengerti bahwa kalau Anda pakai yang dari Amerika, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, dan Moderna, Pfizer sudah kalah di pengadilan 540 miliar, kalah di pengadilan, masuk ke penjara beberapa orangnya. Anda, Indonesia kan kaya raya toh, Anda punya empon-empon, Anda pakai minum saja, Anda pasti lewat itu, bagus. Bapak Ibu, kita mengerti bahwa Tuhan itu besar dan Tuhan itu bicara kepada orang-orang pada masa-masa itu luar biasa sekali. Dan yang Anda tahu bahwa kalau Anda melihat orang-orang di zaman Abraham, Yakub, Ishak, dan kemudian Yusuf, dan kemudian Daud, Samuel, Tuhan bicara banyaklah. Dan Anda mengerti bahwa Daud adalah orang yang menanggapi suara Tuhan dengan sikap hati yang baik. Dan apa yang jadi dalam hidup Daud, Daud itu dipasang di Alkitab itu dari hidup dari Daud kecil sampai Daud meninggal. Anda kalau membaca firman Tuhan itu melihat kalau ada orang Yusuf misalnya, itu dari kecil sampai meninggal juga ada. Musa ada juga, Daud juga, Salomo juga. Nah, pelajaran-pelajaran itu pelajaran penting untuk Anda pelajari. Nah Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar mengenai pahlawan-pahlawan Daud atau perwira-perwira Daud. Anda bisa membuka 2 Samuel 23, nggak usah dibuka di sini aja, ya. Ada, bentar lagi ada. Ya toh, Bapak Ibu, saya tahu Anda bawa Alkitab, Anda bawa HP gitu ya, dan itu udah kemajuan yang luar biasa sekali. Karena itu artinya Alkitab nempel sama hidup Anda. Tidur sama Anda, makan sama Anda, kamar mandi Anda bawa itu Alkitab, jadi nempel sama hidup Anda setiap hari. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ini firman Tuhan pahlawan-pahlawan Daud, David's Officer, ini adalah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Unik sekali nama-nama itu menjadi sebuah kendala untuk Anda mengerti kenapa sih pasukan Daud katanya 30 orang. 30 orang itu sudah menjadi, ada Abisai di sana, ada Benaya di sana kepalanya, tapi jumlahnya tidak 30 orang, itu lebih dari 30. Anda ngertilah orang-orang itu mati dan datang dan pergi dan mati, semuanya berganti-ganti. Jadi sekitar 30 sebetulnya. Tetapi Tuhan mengatakan ada 3 nama yang penting di sana.
Anda mengerti nama-nama itu adalah nama-nama yang penting. Bapak Ibu, Daud itu punya 400 orang prajurit kira-kira. 400 orang, sekitar kepala atau pemimpinnya sekitar 13 atau 14. Jadi satu grup itu dikepalai oleh satu orang dan membawahi 13 atau 14 orang. Nah, Bapak Ibu, kita lihat yang pertama dulu. Inilah para pahlawan yang mengiringi Daud. Ishbal. Nama itu sebetulnya bukan nama Yahudi ya. Isbal itu manusia Baal. Bayangkan manusia Baal. Jadi kalau dia tampil, musuh itu menyebut dia manusia Baal. Kenapa? Karena kekuatannya luar biasa. Nama asli adalah Yasobam. Yasobam itu nama Yahudinya. Anda bisa lihat itu di 1 Tawaris 11 ya. Orang Hakmoni, kepala Triwira yang mengayunkan tombak melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Luar biasa sekali. Ini kalau Indonesia, ini kalau Jakarta kerusuhan nih, kalau andai kata Jakarta kerusuhan nih, Bapak Ibu, cukup saya bilang turunkan saja 2 Yasobam. Habis mati semua itu. Satu orang bisa bunuh 800, Bapak Ibu, besar sekali. Jadi dia itu mengayunkan tombak, dengan tombak, satu tombak. Dia melakukan peperangan dan firman Tuhan berkata, Tuhan membuat perkara yang besar terjadi, dia membunuh 800 orang. Bapak Ibu, kata-kata nama Yasobam itu artinya Tuhan memberikan hikmat. Hikmat seperti apa yang dia dapatkan sehingga dia mau untuk melakukan, untuk membenarkan seorang tidak gampang, Bapak Ibu. Anda harus pergi terus dan Anda harus melatih diri terus-menerus. Jadi apa sih yang terjadi dalam hidup Yasobam yang Anda dan saya harus lihat di sini? Tuhan menghendaki bahwa setiap orang melatih diri. Anda harus tahu bahwa latihan Tuhan itu terjadi dalam banyak hal. Latihan itu bisa personal, satu orang, bisa juga grup, banyak orang. Jadi Tuhan ingin umat Tuhan yang pertama tidak henti-hentinya untuk melatih diri Anda. Bapak Ibu, kita semua adalah umat Tuhan dan satu ketika nanti mau Anda melihat bahwa Tuhan akan datang. Kondisinya mau setelah, mau pada saat, mau sebelum, itu masing-masing saja. Pegang masing-masing. Tapi yang pasti Tuhan pasti datang. Gitu. Kalau Tuhan datang, dia akan mengambil orang percayanya dan dibawa untuk menikah di sorga. Anda kalau mendengar kata sorga itu saya katakan Tuhan tidak memberikan sorga yang sekarang untuk Anda dan saya tuh ada di sana. Tuhan memberikan langit baru, bumi baru. Itulah yang kita sebut sebagai sorga. Bapak Ibu ngerti ya? Jadi Anda kalau Tuhan ada di sorga sekarang, aku akan pergi ke sorga, itu menjadi pemerintah di sana. Enggak, Tuhan tidak berikan sorga yang sekarang. Tuhan berikan sama Anda adalah langit baru, bumi baru. LB3 sebagai sorga yang kelak akan Anda dan Tuhan Yesus akan memerintah. Nah Bapak Ibu, kalau saya tanya sama Anda, kalau Anda akan memerintah kelak, pertanyaannya kapan latihannya? Sekarang. Jadi Anda tahu bahwa melatih diri itu perlu. Engkau harus melihat hidupmu ke kiri ke kanan, engkau harus melihat setiap perkara di muka bumi adalah latihan. Bapak Ibu sudah cerita dari awal soal latihan ini, Anda mengerti, Anda sudah belajar, tiba-tiba seluruh muka bumi senyap semua COVID ini. Dan Anda walaupun Anda misalnya ada di pedesaan atau di kota-kota kecil, tetap gaung itu terdengar gitu. Jadi itulah latihan yang kau harus buat gitu. Ada juga yang bilang gini, latihan nanti saja Pak, ya nanti gimana nantilah, yang penting sekarang kerja, kan gitu Bapak Ibu. Anda harus mengerti bahwa bersama dengan Tuhan, latih diri Anda dalam hidup ini. Bapak Ibu, saya tuh melihat bahwa melatih diri adalah merupakan sebuah kehidupan yang harus terus ada dalam hidup Anda. Anda melatih diri untuk berdoa. Anda melatih diri untuk Anda memuji Tuhan. Anda melatih diri untuk Anda berpuasa. Ini puasa hari ini, kalau saya ngomong puasa, Anda baru dengar puasa sudah kutuk perutnya gitu. Bapak Ibu, puasa. Ada banyak orang tidak pernah puasa. Orang puasa buat apa? Panahan lapar buat apa? Ada banyak yang Tuhan katakan bahwa untuk mengusir kuasa gelap, jenis ini tak dapat diusir selain dengan doa dan puasa. Puasa penting. Puasa.
Hari ini anak muda itu udah jarang dengar kata puasa gitu ya. Bapak Ibu tahu zaman saya puasa itu 3 hari gitu ya. 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum, bayangkan saja itu Bapak Ibu, itu puasa. Lalu ada yang 10 hari. Anda doa sendiri sama Tuhan mau berapa lama? Oh saya puasa Pak, saya puasa nasi Pak, tapi kalau pisang saya makan, itu ngawur. Jadi Bapak Ibu, Anda harus latih diri Anda. Nah kemudian ini turunlah kepada generasi X, Z, Y generation, dan kembali pada si Z, makin lama puasanya makin habis. Bapak Ibu, latih diri Anda dalam ibadah Anda. Bapak Ibu, 1 hari kelak kita akan mengalami semua. Bapak Ibu percaya adalah penginjil-penginjil di akhir zaman Bapak Ibu. Sepi, pulanglah, pulang saya. Anda adalah penginjil di akhir zaman. Anda tahu penginjil adalah satu tugas yang Tuhan berikan sama Anda sama saya loh. Tuhan nggak panggil Anda engkau jadi dokter, enggak, atau jadi insinyur, enggak. Kita ini di luarnya kan adalah pekerja toh. Anda akuntan, Anda manajer, tapi dalamnya Anda adalah penginjil di akhir zaman. Tuhan mau Anda melatih diri terus-menerus, melihat semua situasi sebagai sebuah latihan. Karena kelak 1 hari nanti engkau tidak ditetapkan Tuhan untuk tinggal di muka bumi ini. Engkau akan bersama-sama dengan Tuhan di langit baru bumi baru. Bapak Ibu, Isbal Yasobam. Namanya Isbal karena musuh melihat dia. Ini manusia Baal, orang kuat. Ini orang sakti. Membunuh orang 1 tombak, 800 orang mati. Dan dia katakan bahwa orang itu adalah seperti Baal. Bapak Ibu, nama Isbal sebetulnya diberikan oleh orang-orang musuhnya kepada dia. Yang pertama, melatih diri. Bapak Ibu, dalam segala hal engkau sedang menghadapi sebuah pelatihan. Bapak Ibu, yang nomor 2, ini penting Bapak Ibu, nomor 2. Dan sudah dia, Eleazar, anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang pada orang Filistin telah mengundurkan diri. Tapi ia bangkit membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali untuk mengikuti dia hanya untuk merampas. Kenapa perwira nomor 2 ini namanya dikenal dalam sebuah kitab yang ditulis? Namanya adalah Eleazar. Eleazar itu artinya Tuhan menolong. Tuhan menolong dia, dan anak dari seorang namanya Dodo, orang Ahohi. Dodo artinya kekasih Tuhan. Bapak Ibu, ini yang Tuhan inginkan. Engkau harus melatih dirimu dan engkau harus fokus. Saya teringat kalau setiap kali saya membaca ayat ini, saya teringat kejadian bertahun-tahun lalu waktu saya menebang pohon di depan rumah perumahan saya baru tinggal di sana, anak saya masih kecil, istri saya bilang sama istri, ini depan rumah kita ini ada pohon, dan pohon itu menghalangi pandangan saya. Saya tuh rasa udah enak banget pohonnya, harus tebang, saya bilang. Istri bilang, sudah kamu ngomong saja sama orang di kompleks nanti supaya kompleks itu yang memotong. Saya bilang lama, bisa bertahun-tahun itu. Nggak jadi, nggak ada tukangnya, beginilah, susah lah, saya bilang. Pohonnya kecil kok, cuma segini. Kalau begitu saya potong saja. Saya bilang, sudahlah, kamu ini kan nggak bisa motong begituan, kau kan kerja biasanya, serahkan kepada yang ahli. Saya bilang, mengentengin saya bilang. Memang orang harus bekerja sesuai bidang, tapi tenang, nggak usah motong pohon adalah urusan gampang. Saya membeli gergaji, saya membeli pisau besar, dan saya datang Sabtu. Nah, Sabtu saya turun, istri sama anak saya di atas tuh, ngelihat. Aku tunggu sini ya, aku ngeliatin ya. Iya. Jadi saya bilang saya mau potong. Waktu saya mau potong, tetangga depan saya itu lagi pergi sama anaknya. Jadi hari itu sepi tuh, nggak ada nonton tuh. Yang nonton cuma istri, oke aja. Saya bilang, ini pohon satu segini besarnya. Ini potongan gampang, ini 15 menit juga jatuh. Saya bilang nih 15 menit gampang aja. Saya bilang, dalam nama Yesus. Wah. Srek, 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 srek. Itu sudah jalan 30 menit, itu baru segini loh.
Keringat sudah tes. Bisa sayang, tenang, saya bereskan. Srek. Lagi potong, srek. Tetangga pulang sama anaknya. Pulang. Pak, apain pak? Motong ini pohon nih harus dipotong, nggak bener nih motong naruhnya nih seperti ini. Oh ya, mau dibantu pak? Nggak usah, saya bilang. Ngapain dibantu? Ini kan pernah kecil. Tapi sebenarnya sudah satu, kenapa susah begini ya? Oh ya, oke pak. Dan dia nggak masuk ke rumah, dia duduk di teras, keluarin makanan sama anaknya duduk nonton saya. Saya bilang, wah ini berarti sudah perkara yang bagus ini perkara yang besar untuk masa depan. Saya bilang, srak. Udah 1 jam lebih, cuma segini. Ini keras banget, saya bilang pohon apa sih begini. Kemudian saya bilang, bisa pak, itu katanya kok lama. Ini baru keras aja tapi ini bisa kok, saya bilang. Dan itu sudah mulai gelap, jam 5 lebih sudah mulai redup suasananya. Saya bilang, ini kalau sampai redup ini bahaya, harus jatuh sebelum redup. Kemudian saya serak, kata ini salah gergaji nih. Saya pakai bacokan dari pisau besar, saya bacok, cerak segini. Setengah itu sudah hampir 1 jam 45 menit. Saya bilang, nih gimana sih ini gak putus-putus begini. Tetangga sebelah datang lagi mobilnya, seret, turun ibu, bapak sama anaknya. Dan dia berkata, pak ngapain pak? Motong pohon, mau dibantu? Oh tidak usah, ini sudah setengah kok. Yang di depan yang tadi, yang tangga sama anak itu masih makan gini. Dalam hati, ini 3 ditambah 2, 5 tambah 2, 7 sama saya 8 orang, ini gimana? Saya bilang, saya ambil, saya bilang, Tuhan ini harus putus. Saya cerak. Akhirnya 2 jam lebih 10 menit. Pohonnya sudah segini. Des. Dalam hati, udah apa aja saya lakukan. Yang 3 orang pulang tadi nonton juga. Sikat terus. Akhirnya 2 jam lewat 10 menit pohon mulai akhirnya jatuh. Saya bilang, biarkan di sini saja, nanti biar orang kompleks yang bersihkan. Dalam hati saya udah kecapean gitu ya. Kemudian saya masuk dulu ya pak, saya masuk dulu. Saya naik, saya masuk, itu kunci tutup pintunya. Saya teriak, wah, itu tangan saya seperti ini. Bukan kapalan, berdarah itu. Ini segini. Waduh, saya teriak, wah. Istri bilang, makanya sudah dibilangin, kasih orang kompleks saja, kamu mau ngapain, khotbah saja. Saya bilang, biarin. Udah gitu, istri kan baik, tangan saya dibalut. Nah, besok paginya saya khotbah. Khotbahnya yang hadir 600 kira-kira. Jadi saya masuk, saya khotbah. Kemudian hamba Tuhan ini bilang sama saya khotbah, Pak, ini kan Bapak jarang kesini. Iya, setahun sekali Pak, jemaat ini mau kenal sama Bapak, mau ketemu sama Bapak, mau ngobrol sama Bapak. Boleh, saya bilang, nanti Bapak selesai ini, Bapak diam di pintu ya. Ngapain? Saya bilang, salamin jemaat. Waduh, saya bilang, Pak, ayo Pak, gak apa-apa Pak, saya temani sebelahnya. Ya gak apa-apa buat dia, buat saya kan apa-apa. Apa yang terjadi waktu itu, Pak, shalom Pak. 2 tangan, kerek. 3 orang cor darahnya. Pak, gak kuat Pak tangan saya. Bapak Ibu, itu kondisi tidak pernah saya lupakan. Sebab seperti Eliezer, dia babat. Orang tidak ada yang berkumpul untuk berperang di sana. Orang yang telah lari semua. Dan dia memegang satu pedang, dan dengan pedang itu tangannya sampai lesu, tinggal melekat sama pedangnya. Saya tahu rasanya. Bapak Ibu, fokus dengan apa yang engkau mau buat. Bapak Ibu, latihan hari ini, latihan dalam hidup Anda itu penting. Anda buat semuanya sebagai sebuah latihan. Kalau engkau bertemu dengan hal ini hal susah. Kalau bertemu dengan hal itu, hal ini berat, engkau mengerti adalah latihan bagi engkau. Kau ucapkan syukur sama Tuhan karena engkau boleh latihan itu. Nomor 2, engkau fokus. Ini kalau soal fokus nih, banyak orang nih sulit fokus gitu ya.
Orang harus fokus untuk dia bisa menyelesaikan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa kalau orang-orang Tuhan berikan anugerah, yang terjadi adalah anugerah itu harusnya menjadi baik di depan manusia. Anda mengerti bahwa Tuhan berikan kekuatan sama hidup Anda. Ada berapa kekuatan dalam hidup Anda? Ada banyak yang kau bisa buat. Tapi Bapak Ibu, Anda mengerti loh. Apapun yang kau buat, engkau fokus kepada Tuhan. Dia menjadi center dalam hidup Anda dan saya. Bapak Ibu, yang pertama melatih diri. Yang kedua adalah fokus. Ini penting Bapak Ibu. Kita mengerti bahwa kejadian-kejadian di muka bumi ini sudah banyak. Di Indonesia juga banyak kejadian, tapi Anda tahu memang tidak dikeluarkan. Dan ini kondisinya Indonesia mulai begini. Pemerintah berusaha menutup banyak hal, tetapi Anda mengerti ini kondisi ini terjadi. Sebenarnya sulit. Tuhan mengizinkan terjadi. Indonesia ada di tengah, kita negara netral, kita netral, tidak pro yang sana, tidak pro yang sini, tapi itu kesulitan bagi Indonesia. Pemerintah kita membutuhkan doa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita berdoa supaya ada hikmat Tuhan datang atas pemerintah Indonesia. Bapak, Ibu, Anda mau melatih diri, Anda bekerja sebagai perwiranya Tuhan. Nomor 2, Anda fokus untuk Anda mengerti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup Anda. Dan nomor 3 ini bagus sekali. Sesudah dia sama, ini orang ketiga nih, anak Agi, orang Harari. Kita orang Filistin berkumpul di Lehi. Di sana tidak ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Tentara Filistin telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin, maka berdiri di tengah-tengah ladang, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Bapak Ibu, kata-katanya seperti kata yang lewat begitu saja. Bapak Ibu tahu bahwa sama anak Age, kalau Anda tahu arti nama sama orang Age, orang Harari, Anda tahu bahwa orang itu bukan orang Israel. Orang Harari itu ada di wilayah Edom. Bapak Ibu, kalau tahu ada kisah Edom. Edom adalah cerita dari Esau dan Yakub. Edom itu adalah artinya merah. Edom adalah nama lain dari Esau. Bapak Ibu pernah ketemu sama Esau? Wah, kalau ketemu Esau itu luar biasa. Esau itu kalau jalan, wah, itu bulunya, waduh, badan penuh bulu. Kalau dia berdiri di sore-sore gitu, kena angin, wah, bulunya gitu, bulunya panjang. Bapak Ibu tahu, waktu Yakub serahkan sama bapaknya makanan, bapaknya kan pegang Yakub tak? Yakub itu di tangannya dia pakai kulit domba. Waktu tangannya dipegang bapaknya berkata, ini mah pasti Esau. Bapak Ibu, kulit domba itu Anda pernah pegang toh? Berapa tebal itu kulit domba? Itulah seperti Esau. Lah Esau itu bulunya seberapa banyak? Esau kalau sore berteriak, wah, itu singa dan beruang pelukan itu. Ketakutan mereka. Esau itu kalau jalan, jalan gitu, itu bulunya begini. Wah, itu sedangkan Daud tidak, bulunya nggak banyak. Yakub nggak banyak. Bapak Ibu, Anda ingat Esau dengan Yakub peristiwa Edom, peristiwa tanah kacang merah. Waktu itu dia sedang berburu, Esau berburu dan sudah sampai dia lelahnya luar biasa. Dia ketemu sama Yakub. Yakub lagi ngotek-ngotek itu sop brenebone, dikotek-kotek dan dia berkata, ini enak sekali nih. Esau bilang, aku minta dong itu. Tapi Yakub berkata, engkau jual dulu hak kesulungan. Yakub berpikir, aku akan dapat hak kesulungan. Tapi Esau berpikir, buat apa hak kesulungan? Aku akan mati kok. Jadi dia jual hak kesulungannya, dia ambil itu kacang merah, dia minum dan kemudian dia pergi. Dia anggap itu perkara yang remeh. Dan peristiwa kejadian 27, waktu Esau datang sama bapaknya, Pak, ayo makan kambing yang enak ini, aku akan berikan sama bapak, nikmatilah makanan ini. Setelah itu bapak berkati aku. Bapaknya kaget.
siapa yang datang ini? Ternyata bapaknya dan Esau baru tahu bahwa Yakub mencuri berkat itu. Dan berkat itu dicuri. Esau nangis luar biasa, Bapak Ibu. Dia berkata, Bapak cuma berkat yang satu itu, tolong berkati aku. Dia nangis sekali, dan bapaknya dengan sakit dan betul ketek. Dia duduk di kursi dan dia memberkati Esau. Dia berkata, nak, semua berkat sudah diambil sama Yakub. Tidak tersisa apapun. Tetapi satu ini, kalau engkau berusaha dengan sungguh-sungguh, satu hari nanti engkau akan mengerti bahwa beban yang ditumpahkan Yakub kepada Esau, engkau akan lemparkan. Itu kejadian 27 itu kejadiannya. Dan baru terjadi 1 Raja-Raja 8. Gimana Bapak Ibu, lamanya bukan main itu. Dan peristiwa itu jadi omongan orang. Sejak hari itu orang berkata, hati-hati terhadap berkat anak sulung. Jadi sejak hari itu orang menjaga betul hak kesulungan. Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam kisah ini? Dalam kisah ini, sama anak Agi orang Harari sebetulnya adalah orang Edom. Semua pahlawan Daud kan ada orang dari mana-mana, dari musuh dari datang, semuanya masuk ke banyak orang. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa orang Edom itu mengerti semuanya konsep kacang merah Bernebon, ngerti? Jadi itulah berita pelajaran yang orang Edom mengerti. Kenapa orang Edom terus di bawah kondisi Israel? Dan mereka janjikan, kalau engkau berusaha sungguh-sungguh, 1 hari entah kapan tuh, engkau akan melemparkan kuk itu daripadamu. Bapak Ibu, akibatnya waktu perkataan itu meresap dalam diri sama, 1 hari dia bertemu dengan sekotak kecil, tanah kecil yang berisi kacang merah. Apa yang terjadi? Dia pertahankan tanah itu. Orang sudah lari dari sana. Orang sudah berkata, ngapain tanah cuma segitu dipertahankan? Tanah kacang merah buat apa sih? Kita punya banyak kacang merah di mana-mana. Jadi ngapain orang ini mempertahankan ini? Tapi Bapak Ibu tahu bahwa kalau engkau ada di sana, engkau bergerak, engkau mengerti, kepastian yang kita pegang adalah kata-kata dari leluhur kita yang didapat daripada Tuhan. Bapak Ibu, kisah Edom melekat pada diri Sama. Akibatnya, Sama berani mempertahankan ladang Bernebon kacang merah itu. Dipertahankan, walaupun Anda mengerti bahwa semua orang sudah lari. Tetapi dia mempertahankan di tengah-tengah ladang dan memukul kalah orang Filistin. Firman Tuhan berkata, diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Jadi Anda harus tahu siapa Anda di masa lalu. Kita tuh hari ini Anda hidup, Anda punya segala sesuatu, tapi Anda ngerti bahwa engkau di depan Tuhan, engkau harus mengerti siapakah kita. Kita di masa yang lalu. Bapak Ibu, Tuhan memberikan kepada setiap orang pengertian untuk Anda boleh diberkati, untuk Anda boleh merasakan sebuah anugerah yang besar. Tapi engkau tahu, kita adalah hamba. Di bawah Tuhan kita adalah hamba, Bapak Ibu. Ini enaknya orang Kristen, orang percaya. Anda langsung ketemu sama Tuhan. Anda nggak perlu lewat saya, Anda langsung ketemu sama Tuhan. Anda mengerti bahwa Tuhan memberikan sama engkau pengajaran, Tuhan memberikan sama engkau anugerah yang besar. Dan Tuhan memberikan dalam di muka bumi ini struktur. Dan dalam struktur itu Anda ada. Tapi Bapak Ibu mengerti, engkau bisa langsung ngobrol sama Tuhan. Engkau bisa langsung curhat sama Tuhan. Bapak Ibu, seperti Sama, dia mengalami hal yang unik. Orang melihat beda pola pikirnya. Sama-sama di sana, sama-sama lihat sebidang tanah, tapi satu lari. Tapi Sama mempertahankan apa yang dia percaya. Sebab dia tahu, kalau kacang merah ini kembali direbut, dia akan mengalami kejatuhan yang berikutnya. Dia pertahankan sebab dia tahu, oleh karena kacang merah ini, berkat kesulungan kembali mungkin kepada dirinya. Bapak Ibu, pahlawan Daud Triwira ini mengerti apa yang dia buat. Isbal mengerti,
Eleazar mengerti dan sama mengerti. Bapak Ibu, hari ini kita mengerti bahwa kita sudah masuk bulan Agustus nih. Dalam waktu yang sebentar lagi sudah pasang bendera Bapak Ibu? Pasang di rumah ya. Tempat saya belum ada, saya belum ada yang belum pasang juga. Tapi saya bilang sudah saya pasang lah. Bapak Ibu, Anda pasang bendera, Anda akan merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-81. Tapi sebenarnya Indonesia sudah ada lebih lama daripada itu. Tapi ya merdekanya baru 81. Bapak Ibu, kita berdoa supaya di Indonesia anugerah Tuhan datang. Dan kita akan diberkati berlimpah-limpah. Sebab Tuhan yang kita kenal mengajarkan sama Anda. Untuk Anda melatih diri, Anda fokus dan Anda mengerti siapa kita sebelum Tuhan menjamah kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus, anugerah-Mu limpah ke dalam hidup kami. Saat ini kami sudah selesai mendengar firman Tuhan. Kami mengerti anugerah Tuhan itu besar dalam hidup kami. Dan kami percaya Indonesia akan diubah. Satu hari Indonesia akan diubah. Sebab Tuhan mengasihi Indonesia. Engkau mengasihi bangsa ini dan akan melihat banyak orang-orang yang cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan, lahir di bangsa ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Pendeta sudah mengikatkan kita untuk menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan. Diberkati pelayanan Bapak, keluarga Bapak. Ingat hati-hati semuanya. Kalau nggak bisa nebang, gak usah nebang ya Pak. Minggu depan kita akan tetap ada kebaktian di tempat ini dan di Zoom. Jam 12 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dave William. Ajak teman-temannya semuanya. Dan yang di Zoom juga kita memuji Tuhan dan dikuatkan oleh firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk persembahannya. Bisa lewat kris atau yang di sini bisa ada kotak juga di belakang. Kita akan menutup ibadah ini, nanti doa berkat sama doa syafaat dari Bapak. Sebelumnya kita akan menyanyikan refnya Goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Saya undang untuk berdiri. All my life you have been faithful. Silakan Pak. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bersama-sama, satukan hati. Kami angkat di hadapan kami doa-doa pujian kepadamu. Kami mengerti bahwa Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Saat ini Tuhan bawa semua yang ada hadir di sini dengan anugerah-Mu. Mereka bekerja saat ini, tapi kami mengerti bahwa dalam pekerjaan itu Tuhan berikan sama mereka anugerah supaya mereka boleh memberikan kabar yang baik. Bapa, kami berdoa untuk Raja Wali Group. Kami percaya Tuhan memberkati dia, berikan hikmat pengertian. Keluarga besar Tuhan memberkati, dan seluruh
yang ada di gedung ini, dari perusahaan-perusahaan yang ada yang mengambil bagian dari sini, Tuhan berkati berlimpah-limpah dalam radius 1 kilometer di tempat ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kami percaya bahwa Engkau yang bekerja, tanganmu diberkati secara berlimpah-limpah oleh Tuhan. Bapak, untuk proses pemasaran di Hotel Residence St. Regis dan Raja Wali Place Office Tower, Tuhan berkati juga supaya mereka boleh mengerti hikmat-hikmat di dalam mengenai semua hal yang ada hari-hari ini. Kami tahu bahwa Indonesia sedang mengalami hal yang tidak baik 2026 atau 2027 atau ke depan. Tapi kami percaya tangan Tuhan melingkupi kami senantiasa dengan kekuatan daripada Tuhan. Untuk persoalan doa Raja Wali Group, Bapak Ibu, kami percaya di tempat ini Engkau berdiri. Di tempat ini Engkau menyembah Tuhan. Di tempat ini Engkau memuji Tuhan. Engkau bersatu di dalam hati, dan kami percaya Tuhan memberkati tempat ini berlimpah-limpah. Untuk kesembuhan, kami tahu cancer kadang-kadang adalah penyakit yang membuat orang takut, tapi kami percaya Tuhan sembuhkan kedua orang ini, berikan kekuatan dalam hidupnya, berikan kemuliaan, dan kami mengerti bahwa kesembuhan akan segera terjadi. Tuhan, Engkau yang berkuasa untuk memberikan sama mereka apa yang penting dalam hidup ini. Untuk bangsa negara, untuk kota Jakarta, kami berdoa aman, tentram, semua dalam kendali Tuhan Yesus. Kami mengerti di kota ini terjadi sebuah kemakmuran yang daripada Tuhan. Kami sedang mengerti bahwa di bangsa ini penginjilan terjadi, dan kami percaya bahwa kami berjalan ke depan terus melihat semua kondisi Tuhan memberkati. Tuhan, kami sudah selesai dengan doa kami. Kami percaya bahwa tangan Tuhan memberikan anugerah sama kami waktu kami pergi, berjalan keluar, waktu kami melangkah, kami kembali dalam perjalanan kami. Tuhan memberkati semuanya. Umat Tuhan, angkat kedua tangan Anda. Berkat dari Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, maka diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah periuk bakul adonanmu, diberkatilah buah kandungan kesehatanmu. Semua kau buat dengan dua telapak tanganmu, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kemarin kau pergi melangkah, Tuhan jadikan itu berhasil mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya boleh berkata amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, kita bersaat teduh. Ya, ibadah sudah selesai. Tuhan memberkati dan sampai ketemu minggu depan. Yang di Zoom juga.